Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan ruang lingkup sistem pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama dari definisi dan tujuan sistem pengendalian manajemen. Definisi SPM. SPM adalah sistem struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengendalikan operasi agar mencapai tujuan strategis dan operasionalnya. Lalu tujuan SPM. SPM bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memastikan kinerja sesuai rencana, mengoptimalkan sumber daya, meminimalkan risiko, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Selanjutnya, komponen-komponen utama sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, perencanaan, yaitu proses menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, penganggaran, yaitu proses mengalokasikan sumber daya untuk mendukung rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengendalian, yaitu proses memantau kinerja dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Dan yang keempat adalah evaluasi, yaitu proses menilai kinerja dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Lalu, peran sistem pengendalian manajemen dalam proses perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. SPM ini membantu mengidentifikasi dan menetapkan tujuan strategis perusahaan. Lalu kedua, perencanaan operasional. SPM memfasilitasi perencanaan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan operasional. Dan yang ketiga, perencanaan anggaran. SPM mendukung pengembangan anggaran yang realistis dan terukur untuk mendukung rencana perusahaan. Sistem pengendalian manajemen untuk pengendalian operasional. Pengawasan kinerja. SPM memungkinkan pemantauan kinerja secara berkala terhadap target yang telah ditetapkan. Analisis penyimpangan. SPM membantu mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan dari rencana. Dan yang ketiga, tindakan korektif. SPM mendukung penerapan tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan dan memulihkan kinerja. Lalu tantangan dan kendala dalam penerapan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama tantangannya adalah biaya implementasi. Penerapan SPM ini membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan. Lalu ketahanan perubahan. Manajemen dan karyawan mungkin resisten terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh SPM. Yang ketiga, kompleksitas sistem. SPM yang kompleks dapat menjadi sulit untuk dipahami dan diterapkan. Dan yang keempat, kesulitan pengukuran. Menentukan matriks kinerja yang akurat dan relevan dapat menjadi tantangan. Lalu, peningkatan efektivitas sistem pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Pastikan komunikasi yang jelas dan transparan mengenai tujuan dan mekanisme SPM. Yang kedua, partisipasi karyawan. Libatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan SPM. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Lakukan pemantauan dan evaluasi SPM secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan yang keempat, adaptasi dan perbaikan. Sesuaikan SPM dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan kebutuhan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.